Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hidup kita bisa berkata kepada orang lain bahwa mereka tidak berlaku adil kepada kita. Namun saudara jangan lupa, kita pun bisa berlaku tidak adil kepada mereka yang tidak adil kepada kita. Oleh karena itu saudara, marilah kita sebagai orang percaya, kita lebih mengintrospeksi diri kita daripada menghakimi orang lain. Dan kita lebih rindu menjadi berkat kepada siapapun, termasuk mereka yang tidak berlaku wajar kepada kita. Kita mendoakan mereka, kita berbuat baik kepada mereka, karena Tuhan mengasihi mereka juga. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tidak mudah hidup di dalam dunia yang tidak menjalankan keadilan. Saudara, keadilan yang dimaksud saya ini adalah terkait dengan hukum maupun dengan perilaku manusia terhadap manusia yang lain. Bukan saja kita bisa dapat perlakuan yang tidak adil, namun kita juga dapat memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Sebagai contoh bahwa kita dapat berlaku baik kepada orang yang baik dengan kita, tetapi tidak baik kepada orang yang biasa-biasa saja kepada kita. Saudara, itu adalah contoh kecil dari ketidakadilan kita kepada orang lain. Kita dapat berlaku hormat kepada orang-orang yang memiliki sesuatu yang berpengaruh, seperti jabatan, kedudukan, kekayaan. Namun kita tidak berlaku hormat kepada orang-orang kita anggap berada di bawah kita. Misalnya, secara jabatan, secara sosial ekonomi, kita menganggap rendah mereka ini. Saudara, hal seperti ini bisa terjadi juga di dalam persekutuan kita sebagai saudara-saudara seiman. Kita bisa begitu baik dengan kelompok kita, namun kita tidak baik kepada orang Kristen lainnya. Saudara, kita harus selalu mengingat, sebagai orang percaya kita adalah orang-orang berdosa yang menerima belas kasihan Tuhan untuk diselamatkan dan mengambil bagian dalam persekutuan orang percaya. Saudara, kita patut mengasihi semua orang sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Mari kita membaca Yakobus pasal 2 ayat 1-13. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas atau pakaian indah dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana. Atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum, yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permasalahan di dalam kehidupan manusia itu rumit. Demikian juga
di dalam persekutuan orang-orang percaya. Karena kita adalah orang-orang yang dapat cenderung memiliki pandangan-pandangan yang sangat sifatnya berdosa atau kedagingan. Saudara, itu yang terjadi dengan jemaat kepada siapa surat ini dituliskan. Saudara, ada orang-orang yang mapan, yang tidak bersikap wajar kepada mereka yang sederhana. Namun juga, jemaat Tuhan tidak berlaku wajar di dalam melayani orang-orang lain. Di mana kepada orang yang mapan, mereka sangat hormat, tetapi kepada orang sederhana, mereka sangat menghinanya. Saudara, itu yang kita mengerti sebagai sikap pilih kasih atau semangat memandang muka. Saudara, hal inilah yang dinasihatkan surat Ibrani bukan saja kepada jemaat pada waktu itu, tetapi juga bagi kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, janganlah menjalankan kehidupan Kristiani kita dengan semangat pilih kasih atau semangat memandang muka. Sebab Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian awal dari apa yang kita baca di firman Tuhan, ada hal yang menarik yang perlu kita perhatikan. Di mana Alkitab berkata, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Saudara, bukankah hal ini menarik? Iman diamalkan dengan cara memandang muka. Saudara, bukankah seringkali kita melakukan sesuatu yang lahir dari iman, namun saudara, kita melakukannya sesungguhnya tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Maksud saya adalah saudara, kita mengasihi sebagian orang, tetapi kita membenci orang-orang yang lain. Dan kita merasa kita sudah mengamalkan iman kita. Saudara, itulah maksud dari penulis surat Ibrani. Janganlah kita mengamalkan iman kita, dikatakan dengan cara memandang muka. Saudara, memandang muka artinya kita mengasihi orang tertentu, tapi kita tidak menghormati orang lain. Dan kita merasa kita sudah mengamalkan iman kita. Saudara, apa yang kita kerjakan seperti sesungguhnya kita tidak sedang mengamalkan iman kita. Kita sedang mendukakan Roh Kudus. Kita tidak sedang menjalankan kesukaan Tuhan, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan tindakan pilih kasih, tindakan memandang muka, kita sesungguhnya sedang tidak menghormati Tuhan. Di mana Tuhan, Dia Tuhan yang memberikan berkat kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Tuhan itu baik kepada mereka yang baik ataupun yang jahat. Saudara, kita sebagai orang yang menerima kebaikan Tuhan tidak patut kita berlaku pilih kasih atau memandang muka. Karena sesungguhnya, jikalau kita telah menerima anugerah yang demikian besar, dan kita berlaku seperti itu, saudara, kita sedang menyakiti hati Tuhan. Saudara, mari tinggalkan cara hidup yang pilih kasih, memandang muka. Tetapi kita belajar mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Yang kedua,
Saudara menuruti seluruh hukum namun mengabaikan satu hukum saja dari hukum Allah, maka kita telah bersalah kepada seluruhnya. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlaku seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan itu. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang-orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudara, bagian firman Tuhan ini sangat penting bagi kita. Saudara, kita tidak bisa berkata bahwa saya hanya melanggar satu hukum Allah, tetapi saya menghormati seluruh hukum yang lain. Saudara, Alkitab berkata, jikalau kita menuruti seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu saja daripadanya, ia bersalah kepada seluruhnya. Mengapa demikian? Saudara, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan yang mengatakan jangan berzina, dia juga yang berkata jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Kenapa? Karena perintah-perintah itu, larangan-larang itu bersumber dari Tuhan yang sama. Kita tidak pernah boleh berpikir bahwa hukum Allah itu sesuatu yang sifatnya mati kepada aturan yang tertulis. Tetapi ketika engkau melanggar, engkau sedang bersentuhan dengan Allah yang hidup itu. Sehingga saudara-saudara, jikalau kita mengabaikan satu saja atau menganggap remeh satu saja dari apa yang Tuhan larang atau perintahkan, kita sedang tidak menghormati Tuhan. Saudara, demikian juga ketika kita mengasihi orang lain dengan pilih kasih. Saudara, kita sedang melanggar seluruh ketentuan Allah. Karena kita mendukakan Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, mari kita berkata, berlaku seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan itu. Saudara, menarik sekali. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita tidak lagi di bawah murka Allah. Kita tidak lagi di bawah kutuk. Kita adalah orang yang merdeka di dalam Kristus. Tetapi saudara, mari kita menghidupi hidup kita dengan takut akan Tuhan, dengan kesadaran bahwa sesungguhnya jikalau kita menghidupi hidup kita itu dengan menganggap remeh hukum-hukum Allah. Saudara, bayangkan jika engkau dan saya menghadapi penghakiman yang mengerikan itu. Saudara, itulah maksudnya firman Tuhan. Saudara, kita sudah mendapat belas kasihan. Kita tidak lagi di bawah penghakiman Allah. Nah, kita berkata belas kasihan Allah itu menang atas penghakiman. Artinya, saudara, kita tidak lagi di bawah penghakiman. Tetapi saudara, marilah kita menghidupi kehidupan iman kita sebagaimana kasih Kristus kepada kita. Kita mengasihi semua orang tanpa membedakan mereka dengan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah kami memiliki pemahaman yang baik. Bagaimana kami bersikap dalam hidup kami. Bagaimana kami berbuat sesuatu kepada orang lain. Tuhan, kami adalah saksi-saksi Kristus. Supaya kami tidak mempermalukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.